Halo semua, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa belakangan ini kita sering banget dengar berita soal guru yang ya kurang dihargai ya? Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah tulisan yang tajam banget soal krisis di dunia pendidikan kita ini. Sumber bacaan kita hari ini tuh nggak cuma ngelihat masalah ini dari luar aja, tapi benar-benar ngebongkar sampai ke fondasi sistem pendidikannya. Tulisan ini mengeksplorasi gimana sih kerangka sekuler dan kapitalistik berdampak ke karakter siswa, terus nawarin perspektif pendidikan Islam sebagai alternatif. Kita bakal bedah argumen penulisnya pelan-pelan biar kita bisa paham akar masalahnya dan tentu aja solusi yang dia kawarin. Oke, peta jalan kita kali ini ada 5 poin utama ya. Kita bakal mulai dari melihat gejala utamanya, terus masuk ke kritik atas kapitalisme sekuler, membahas paradigma pendidikan Islam, mengeksplorasi 4 pilar solusi, dan ditutup dengan perubahan paradigma mendasar. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu gejala utama. Penulis ngebuka pemaparannya dengan sebuah realitas yang, jujur aja, bikin miris. Di teksnya ada kutipan yang secara gamblang nyebutin kalau sekarang tuh ada guru yang dihina, dipukul, diancam sama orang tua, sampai dilaporin ke polisi cuma karena ngasih sanksi disiplin. Bayangin aja, ini benar-benar potret yang suram. Para pendidik kita sekarang harus ngadepin ancaman fisik dan hukum yang mungkin puluhan tahun lalu nggak pernah terbayangkan sama sekali. Dan yang ditekankan oleh penulis adalah, ini tuh bukan cuma kejadian acak atau lagi apes aja. Ini udah jadi pola sistemik. Guru-guru di lapangan ngalamin tekanan psikologis yang luar biasa. Dampaknya apa? Banyak guru yang akhirnya jadi malas atau enggan negur murid. Mereka milih diam aja deh, cari aman demi ngehindarin konflik atau tuntutan hukum. Ujung-ujungnya, menurut artikel ini, guru kehilangan status terhormatnya sebagai orang tua kedua. Posisi mereka geser banget, dari yang awalnya sangat dihormati, malah jadi pihak yang gampang diserang. Nah, ini bawa kita ke bagian kedua, kritik atas kapitalisme sekuler. Disinilah penulis mulai mendiagnosis akar masalahnya. Coba deh kita perhatiin perbandingan yang dibuat sama penulis. Ini adalah inti kritiknya. Artikel ini berargumen kalau dalam paradigma sekuler kapitalistik, pendidikan itu udah direduksi, diturunin derajatnya cuma jadi sekedar alat buat menuhin kebutuhan pasar. Murid dan orang tua diposisikan layaknya konsumen, sedangkan guru dan sekolah itu penyedia layanan atau vendor. Sukses atau enggaknya cuma diukur dari angka, sertifikat, dan kesiapan kerja. Nah, teks ini ngasih kontras dengan sistem Islam. Di sistem Islam, pendidikan itu adalah proses pencarian keberkahan. Guru itu pembimbing spiritual, dan fokus utamanya adalah ketakwaan, bukan cuma sekedar nyetak buruh atau tenaga kerja. Jadi, poin krusial yang mau disampaikan penulis tuh di sini. Teks ini berpendapat kalau kombinasi sekularisme yang misahin agama dari urusan publik dan kapitalisme yang bikin pendidikan jadi kayak pasar, bikin nilai moral itu kehilangan pijakan absolutnya. Benar dan salah jadi relatif banget. Rasa hormat ke guru nggak lagi dilihat sebagai kewajiban spiritual, tapi cuma sekedar norma sosial yang bisa dinegosiasi. Maksudnya gini, kalau konsumen ngerasa nggak nyaman karena ditegur guru, mereka ngerasa berhak komplain kayak pelanggan yang kecewa sama layanan toko. Guru otomatis kehilangan otoritas moralnya. Ini analisis yang lumayan tajam sih, soal gimana struktur ekonomi itu ternyata bisa ngerubah perilaku kita di dalam kelas. Terus, apa alternatifnya? Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu paradigma pendidikan Islam. Penulis ngenalin konsep murabi. Dalam paradigma Islam yang diangkat teks ini, pendidikan itu nggak pernah dipandang sebatas transfer informasi aja. Peran guru itu jauh lebih sakral. Mereka bukan cuma mu'alim yang tugasnya ngajarin teori di buku, tapi mereka adalah pembina yang ngebentuk kepribadian siswa secara utuh, menyatukan iman, ilmu, dan amal. Begitu kita paham peran murabi ini, dinamika di kelas pasti berubah drastis kan? Dari yang awalnya cuma transaksi layanan jasa, jadi hubungan bimbingan hidup. Konsep kedua yang diangkat adalah adab. Menurut sumber ini, ngehormatin guru itu punya dimensi spiritual yang tinggi banget. Rasa hormat ini muncul bukan karena takut dihukum sekolah atau kena poin tata tertib, tapi murni dari kesadaran internal yang berbasis iman. Jadi seorang murid sadar betul kalau menghormati gurunya adalah bagian dari ketaatan ke Tuhan, dan ini bakal nentuin dapat atau enggaknya keberkahan dari ilmu yang dipelajari. Ada semacam pertanggungjawaban vertikal gitu loh. Nah, hal inilah yang menurut penulis udah hilang di sistem sekuler. Biar lebih kebayang, penulis ngasih ilustrasi dari sejarah yang keren banget. Bayangin ya, dulu tuh ada murid yang rela nunggu berjam-jam di luar rumah gurunya. Dia nggak berani ngetuk pintu sama sekali, cuma karena takut ganggu waktu istirahat gurunya. Terus ada juga kisah Imam Malik yang mendedikasikan bertahun-tahun hidupnya cuma buat belajar adab, jauh sebelum dia mulai belajar ilmu agama yang berat-berat. Teks ini juga nyeritain gimana murid zaman dulu nggak mau duduk lebih tinggi dari gurunya atau ngomong kalau belum dikasih izin. Dan penulis ngasih catatan penting, ini semua bukan bentuk penyembahan ke manusia, tapi wujud nyata dari tingginya penghargaan mereka terhadap ilmu itu sendiri.
Dari analisis tadi, penulis nawarin jalan keluarnya di bagian keempat ini. 4 pilar solusi. Jadi, artikel ini tuh nyusun 4 langkah fundamental buat nyiptain perubahan yang menyeluruh. Penulis nggak mau sekedar solusi tambal sulam. Dia ngajak kita buat merombak total dari 4 sisi, mulai dari tujuan pendidikan, peran guru, peran keluarga, sampai ke dukungan budaya masyarakat. Mari kita bongkar satu-satu langkahnya. Langkah pertama, ngubah total tujuan utama pendidikannya. Penulis ngutip pemikiran Syekh Atta bin Khalil yang bilang kalau kurikulum itu harus diarahkan buat ngebangun kepribadian yang berbasis Islam, yang mencakup pola pikir atau akliyah dan kecenderungan jiwa atau nafsiyah. Bukannya ilmu terapan kayak teknik atau kedokteran nggak penting, tetap diajarin kok biar jadi ahli, tapi fondasi awalnya harus iman. Jadi, nilai-nilai moral itu nggak cuma buat dihafal pas ujian PKN atau agama, tapi benar-benar dipraktikkan sehari-hari di sekolah. Terus, langkah kedua adalah ngembaliin otoritas guru. Teks ini merujuk ke surah An-Nisa ayat 9 yang ngingetin soal bahayanya ninggalin generasi yang lemah. Dalam konteks tulisan ini, generasi lemah itu maksudnya generasi yang mungkin pintar secara akademik tapi rapuh banget moralnya. Makanya, guru tuh harus dikasih ruang, dikasih kepercayaan dan otoritas penuh buat mendidik murid tanpa harus dihantui rasa takut bakal diintimidasi atau dilaporin ke polisi. Negara dan masyarakat punya kewajiban buat melindungi para pendidik kita ini. Langkah ketiga, nyorotin pentingnya peran keluarga. Dengan mengutip sebuah hadis, penulis ngingetin kita semua kalau keluarga itu ibarat madrasah pertama buat anak. Logikanya masuk akal banget sih. Rasa hormat di sekolah nggak bakal pernah bisa tumbuh kalau anak nggak diajarin adab sejak dari rumah. Apalagi, kata penulis, kalau anaknya malah ngelihat orang tuanya sendiri ikutan ngeremehin gurunya. Jadi, harus ada konsistensi nilai antara pendidikan di rumah dan di sekolah. Nah, langkah keempat atau pilar terakhirnya adalah transformasi budaya masyarakat. Capek-capek didik di rumah dan di sekolah bakal sia-sia kalau lingkungan sosialnya cuek atau malah ngancurin. Media massa, masyarakat umum, bahkan kebijakan dari pemerintah harus sejalan buat ngangkat derajat ilmu dan ngehormatin mereka yang ngajarin ilmu itu. Kalau guru itu dihargai di tengah masyarakat dan punya perlindungan hukum yang jelas, otomatis martabat mereka di mata siswa bakal naik dan jadi kuat. Oke, buat merangkum semuanya, kita sampai di bagian kelima, perubahan paradigma mendasar. Ini dia kesimpulan besar dari penulis. Segala macam berita soal kekerasan, hinaan, atau guru yang dipenjara itu, menurut analisis ini, cuma gejala aja. Itu cuma puncak dari gunung es. Selama sistem pendidikan kita masih kejebak di pola pikir transaksional, di mana semua hal diukur pakai untung rugi ala pasar, kasus-kasus miris kayak gini bakal terus kejadian. Bahkan mungkin makin parah. Buat mulihin martabat guru, kita harus kembaliin pendidikan ke tujuan aslinya. Ngebentuk manusia yang utuh, yang gak cuma pintar, tapi juga beradab. Sebagai penutup, teks ini ngasih satu pertanyaan yang lumayan bikin kita mikir keras nih. Pertanyaan ini bukan sekedar kalimat penutup biasa, tapi semacam tantangan intelektual dari penulis. Setelah ngebongkar habis-habisan soal gagalnya sistem pendidikan yang berbasis pasar dalam menjaga moralitas, penulis ngajak kita buat benar-benar refleksi. Kenapa sih kita masih ragu buat ngadopsi kerangka kerja yang dari awal banget udah nempatin adab dan rasa hormat sebagai fondasi utamanya? Pertanyaan provokatif dari sumber kita hari ini bakal saya tinggalin di sini buat teman-teman renungkan sendiri. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini. Sampai jumpa di analisis menarik lainnya.